Pagi Dinda Zuma. Ya pagi, Saudara Dimas berdarah. Mantap, sudah berani buka komal sendiri sejak kalah dengan Gurunda Reka. Mantap Bang Zuma. Iya. Beginilah bagus. Terus Saya jumpa ya. ini temanya tuh. Apa yang kawin-kawin itu Zuma? Enggak usah kamu bahas itu. Ini ada dua Kristus yang kamu bahas. Itu tema kan sudah kalah di Komal Superboy. Iya, iya. Sekarang kita buktikan aja. Ada tema dua Kristus. Itu sudah kalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekarang tidak minat diskusi tema yang sudah kalah. Oh begitu, karena ketahuan kalau Kristen itu menyembah Kristus lain. Itu kan sudah kalah. Iya, karena saya mengakui tema yang kalah. Karena saya waktu itu mengakui kalau anak Maria itu Kristus, makanya saya kalah. Bukan ya, karena saya kalah itu tema. Carilah tema-tema yang menang. Ya ini ada dua Kristus. Kan gitu. Iya, itu tema sudah kalah. Kristen tidak minat diskusi tema-tema yang sudah kalah. Karena menyetujui ada dua Kristus. Gitu. Iya, berarti kau sudah kalah. Bikin apa? Iya, kalah bagi kalian, tapi saya menang karena saya berhasil menyampaikan kalau ada dua Kristus. Kau menyetujui Yesus adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Saya menyetujui kalau Yesus itu adalah Kristus. Tidak, kau menyetujui Lukas 2 ayat 11. Nggak bisa. Kristus adalah Tuhan. Itu sebab kau kalah. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jangan ubah itu ayat. Baca tidak bisa dong, karena Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Jangan ditambahi dan dikurangi. Kasihan deh lu. Tak boleh. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Kasihan deh lo. Diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai manusia, dia diurapi. Diurapi sebagai apa? Sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kami juga beriman itu. Oh, enggak dong, Kristus itu manusia. Aku tanya dulu samamu, Kristus manusia atau bukan? Sebagai apa? Saya ulang lagi, Kristus itu manusia atau bukan? Merujuk kepada Kristus yang mana? Kalau Musa Kristus itu manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Musa, Kristus itu manusia atau bukan? Kalau merujuk kepada Yesus Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau Yesus itu Lukas 2 ayat 11. Itu manusia yang diurapi Tuhan. Baca ayat itu. Betul. Bahasa aslinya di situ jelas sekali. Beranikah adalah baca ayat itu? Kurios Theos itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Jangan tapi lembaga Bible Anda, lembaga Bible Anda itu memelintir. Padahal di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Kan orang Kristen ini orang bahlul, percaya saja. Padahal Kristus itu artinya orang diurapi. Bahasa Yunaninya jelas adalah Kurios Theos. Kristus Theos artinya orang yang diurapi Tuhan. Oke, diurapi sebagai apa? Diurapi sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Makanya dia mengaku, aku diutus. Pengakuan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu. Mana ada diurapi sebagai rasul? Salah. Jelas. Di mana? Pengertian diurapi di mana? Coba. Oke, aku tanya balik. Mesias atau Kristus diurapi sebagai apa? Jelaskan dulu. Di mana penjelasan Yesus diurapi untuk apa? Jelaskan. Di mana? Ayo. Di mana itu?
Di mana dia dijelaskan bahwa saya mengurapi dia? Baptis. Selepas Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku. Inilah anakku. Roh Kudus dalam rupa inilah anakku. Inilah anakku. Ya. Yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Anak Tuhan bukan Tuhan. Kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan, berarti Kristen juga Tuhan. Anak Tuhan itu hamba. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Oh, kasihan kali. Kasihan kali. Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan untuk netek di wanita dewasa bernama Maria. Betul? Ayatnya di Lukas 11 nomor 27. Baca. Berbahagialah nenen yang kau isap. Apakah Tuhan nenen? Diurapi sebagai manusia. Diurapi sebagai manusia, jelas itu. Lukas 2 nomor 11. Dia diurapi sebagai manusia. Bukan sosiologi. Kristus itu apa? Coba definisi Kristus apa? Juru selamat diurapi. Enggak ada juru selamat. Baca Kristus itu Kristus definisi Kristus apa? Tak berani gilir-gilir dia. Enggak bisa. Definisi Kristus apa? Definisi Kristus. Kristus adalah bahlul. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu supaya kamu bisa membedakan Kristus itu apa. Kristus adalah, kalau merujuk pada Yesus Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Tidak ada itu yang kau maksud Tuhan. Dengar, yang kamu maksud Tuhan itu adalah yang datang kepada Paulus. Beda. Kalau yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Kristus adalah Lukas 2 manusia. ayat 11. Kristus itu Tuhan kan? Tidak ada. Itu penipuan. Itu penipuan terjemahan. Itu Kristus malaikat itu yang kata loh. Iya, yang tahu. Kata itu malaikat loh. Tapi dia tidak bahasa Indonesia. Oke. Malaikat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Tak penting, maksudnya begitu. Kristus adalah Tuhan. Berarti lu gila. Karena kitabmu pertama kali itu bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Kamu yang gila. Kamu yang gila. Malaikat mengatakan yang lahir itu adalah Kristus Theos. Apa artinya? Orang yang diurapi Theos. Mana ayatnya? Lukas 2:11 dalam bahasa Yunani. Kasihan. Kasihan deh lo. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunaninya Kristus Theos. Kristus Theos artinya orang yang diurapi Theos. Kamu aja yang gila. Kamu yang gila, kamu turun karena kau gila. Dia tak berhenti. Inilah kualitas gurunda kamu. Daripada kau penipu, mending kau turun dibawa ke gereja colok pantat pendeta. Bahasa Yunaninya Kristus Theos. Artinya apa Kristus Theos? Orang yang diurapi Tuhan atau orang yang diurapi dewa. Tapi masuk ke Indonesia berubah menjadi Kristus Tuhan. Betul-betul Yesus tidak salah mengatakan mereka ini adalah penyesat. Halo saudara. Bang Zuma. Ya, selamat siang saudara Purba. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Dari sekte mana abang? Masih sekte NKRI Bang Zuma. Oh, Katolik apa Protestan bang? Saya Protestan. Protestan. Arti daripada Kristus Theos itu apa bang? Temanya apa nih Bang Zuma, izin? Oh, nggak berani. Oke, itu temanya bang. Apakah ada dua Kristus? Yes. Coba buktikan dulu di dalam. Saya buktikan. Mana ada dua Kristus
yang Iya. dikatakan Bang Zuma. Terima kasih Bang. Oke, pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di dalam ayat berapa? Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang. Pelan-pelan, Matius 24. Iya. Ayat. Data nomor 23, data nomor 24. Matius 24 ayat 24. Oke, lanjut. Nah, di situ dikatakan sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Oke, stop sampai situ Bang ya. Saya bacakan. Oke, silakan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat sehingga sekiranya bla bla bla. Tapi Bang Zuma mengatakan Kristus yang palsu, tapi sini tertulis adalah Mesias. Oh, Mesias dengan Kristus beda ya Bang ya? Ya menurut Bang Zuma Kristus itu apa pengertiannya dulu biar kita sepakat Bang pengertian. Orang yang diurapi. Oke. Orang yang diurapi. Sama, orang yang diurapi. Mesias itu bahasa Ibrani Bang, bahasa Aram. Bahasa Aram. Kristus bahasa Yunani. Al-Masih dalam bahasa Arab. Ya. Silakan. Kristus dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya kemudian menjadi Kristus. Baik. Yang dipakai di sini gitu. Jadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias atau Kristus palsu. Paulus juga mengatakan ada Yesus palsu di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Jadi Yesus mengklaim ada Yesus palsu, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. Jadi ada 2 Yesus nih minimal. Sekarang untuk membedakan antara Yesus dengan Yesusnya Kristen itu manusia. Sedangkan Yesusnya Paulus itu bukan manusia. Maria melahirkan Kristus tapi manusia. Makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Sedangkan Paulus ketika menerima Injil dia mengakui dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan dari anak Maria tapi dari Kristus Yesus yang lain. Begitu saudara. Baik Bang Zuma, izin menanggapi. Ya silakan. Moderator dari Muslim bisa naik gak? Saya mau ibadah. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, Kristus yang merujuk kepada Yesus sebagai firman yang hidup, yang disematkan kepada anak Tuhan yaitu Kristus, itu adalah benar. Dia sebagai manusia, dia sebagai Tuhan yang diturunkan sama Bapaknya di surga atau yang diutus gitu. Dan bagi kami sebagai iman orang Kristen, kami tidak mempermasalahkan 2 Kristus atau 3 Kristus, karena itu bersumber semuanya dari satu sumber yaitu Allah Bapa. Jadi pernyataan Bang Zuma yang menyatakan 2 Kristus itu sangat tidak relevan pendapat saya. Karena kenapa? Yang merujuk di sini dalam kisah Paulus itu adalah Kristus yang hidup. Dan sementara di dalam Matius itu adalah Mesias sama juga merujuk ke dalam Yesus anak Allah gitu. Jadi yang dimaksud dengan Bang Zuma 2 Kristus itu suatu narasi yang tidak tepat ya, atau kekeliruan yang mendasar gitu. Jadi saya juga ingin bertanyakan sama Bang Zuma, buktikan bahwa pernyataan Bang Zuma ada 2 Kristus yang kami percaya sebagai iman Kristen. Demikian Bang, terima kasih Bang. Iya, tadi saya sudah menjelaskan Yesus mengatakan ada Yesus lain, ada Kristus lain, ada Mesias lain. Yesus itu kan Mesias, tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Artinya Yesus palsu. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain selain daripada Yesus yang dia beritakan. Berarti sudah ketemu nih. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus.
dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di gurun, ada Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Matius 24, nomor 23, nomor 25, 26. Berarti ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, kata Yesusnya jangan kamu percaya. Sebab itu Mesias atau Kristus palsu. Begitu saudara. Saya ibadah dulu. Jangan kemana-mana. Lanjut dengan adik saya dulu. Saya ibadah 10 menit. Silakan Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya bang ya. Saya ibadah 10 menit. Nanti dilanjut sama adik saya. Iya. Saya sebentar aja kok. Silakan, Purba. Ya, Bang Purba. Abang buktikan, enggak, yang maksudnya begini Bang, Abang harus buktikan yang dijumpai oleh Paulus itu apakah Yesus anak Maria atau Yesus Kristus palsu. Itu maksudnya. Terbalik, justru pembuktian berada di dalam Bang Suma sendiri. Sebagai host dia menyatakan 2 Kristus. Nah, ya, sekarang saya tanya. Gitu. Jadi, ya, sebentar. Maksud Mesias penyesat atau Kristus palsu itu yang bagaimana? Gitu. Sementara di sini sudah dinubuatkan bahwa ada Mesias palsu dan ada juga Kristus palsu yang penyebarannya tidak berdasarkan dengan ajaranku. Itu yang kami maksudnya. Sekarang begini, Bang. Tadi dibacakan berkoma Bang Hamba. Tadi dibacakan di Matius 24. Saya baca ulang lagi ya. Matius 24 nomor dari 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti Yesus sudah wanti-wanti nih. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu berupa apa Bang? Sehingga kalian yakini itu adalah Mesias Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Itu pertanyaannya. Yes. Ya, karena Yesus mengatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Sehingga dia meyakini bahwa itu adalah Yesus Kristus. Baik, kalau seperti itu, berarti kita merujuk kepada Kisah Para Rasul. Yes, ya, Kisah Para Rasul. Karena yang dibacakan sama Itonora tadi ada di Matius, ya. Kisah Para Rasul berapa? Sebentar. Oke. Saya minta waktunya dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Itu ada di Kisah Para Rasul 9. Iya. Dan Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Oke, 5. Kita buka. Kita buka ya. Saya bacakan. Sebab Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang ke-7, maka termanggu-manggulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Nah, di sini artinya bahwa Yesus itu menyatakan. Enggak, Bang. Pertanyaan saya bukan itu, Itoku. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini berupa apa? Kedatangan Yesus ini seperti apa? Coba baca di Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Coba baca yang nomor 3-nya. Para Rasul 3 nomor 9. Enggak. Kisah Para Rasul 9 nomor 3-nya, yang nomor 3-nya baca. Yang datang kepada Paulus itu berupa apa? Dalam perjalanan ketika Yesus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Berarti berupa apa? Pertanyaan itu bahwa berarti di sini berupa cahaya memancar. Mengelilingi ya. Dalam Kisah Para Rasul cahaya memancar. Mengelilingi ya. Kita buka Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Itu kesaksian Paulus juga kepada Raja Agripa. Kisah Para Rasul 26 nomor 11 ya tadi. Nomor 13. Saya bacakan. Tiba-tiba Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Jadi di sini judul perikopnya bahwa Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Sama kan konteksnya di dalam Kisah Para Rasul 9. Dalam arti Kisah Para Rasul 9 tadi, perikopnya menyatakan Saulus bertobat. Artinya di situ dia awal muawal bertemu dengan. Bukan perikopnya, Bang. Yang mau saya tegaskan, Kisah Para Rasul sebentar itu. Biar kita dapat poinnya, biar itu bisa menjawabnya ini. Kisah Para Rasul 9 nomor 3 itu Paulus mengatakan yang datang kepada dia adalah cahaya dari langit yang memancar, betul? Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 itu adalah cahaya yang lebih terang dari langit, yang lebih cerah dari matahari turun dari langit, betul? Betul. Nah, sekarang buka itu di Lukas 10 nomor 18. Siapakah cahaya ini? Silakan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24 yang tadi saya bacakan, kedatangan Anak Manusia itu seperti kilat yang dari timur dilontarkan ke barat. Tapi tidak seperti itu yang datang kepada Paulus. Lukas 10 ayat 18. Oke, saya bacakan ya. Judulnya perikopnya kembali ke 70 murid, di mana 10 ayat 18, lalu kata Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, jadi kira-kira apa bedanya cahaya yang sebentar itu? Cahaya yang turun dari langit yang mengelilingi Paulus itu cahaya Yesus atau cahaya iblis? Ini beda konteks itu. Dalam sebentar dulu itu. Coba baca ya. Begini itu. Memang semuanya kepada cahaya. Tapi sekarang sebentar itu yang Matius 24 adalah melihat iblis jatuh seperti kilat loh. Sementara seperti kilat. Nah, yang jatuh dari langit itu cahaya apa? Seperti kilat kan? Ya, seperti kilat. Nah, sekarang kita lihat apa perkataan Yesus. Katanya gini. Sebentar dulu itu. Yang ini aja. Tetapi, ini dia. Tetapi, bukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Yang mana itu ya? Matius 24 nomor 27 tadi. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Yang jadi pertanyaannya, apakah cahaya yang datang kepada Paulus itu adalah cahaya timur yang apakah sebelah timur yang melontarkan cahayanya sampai ke barat, atau cahaya yang hanya datang dari atas mengelilingi dia menurut Kisah Para Rasul 9 nomor 3? Masalahnya di sini Itoku, ini adalah cahaya yang sama, yang dari langit itu, itu dikatakan Yesus adalah Sibilis. Nah, sementara Yesus mengatakan kedatangan Anak Manusia itu adalah cahaya kilat yang dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Sementara cahaya yang datang kepada Paulus itu yang jatuh dari langit.
Pertanyaannya. Ayo. Pertanyaannya apa itu? Cahaya mana? Iya, cahaya apa yang ditemui oleh Paulus yang mengaku adalah Mesias? Karena dikatakan begini ya. Berhati-hatilah kamu karena akan ada yang mengaku aku adalah Mesias. Baru dikatakan lagi, sebab Mesias akan muncul dan mengadakan tanda-tanda mukjizat. Bukankah Paulus mengadakan tanda-tanda mukjizat? Baru dibilang Yesus lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Nah, bukankah Paulus yang melakukan perjalanan ke Damsyik itu adalah perjalanan di padang gurun? Oke, silakan lanjut terus. Lanjutkan. Iya, silakan. Buktikan kepada saya bahwa cahaya yang turun ya, ini tidak melontarkan. Karena kata Yesus di dalam Matius 24, kedatangan anak manusia itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Sementara Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 26, ketika Paulus menceritakan perjalanan pertobatannya, kilat itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Terus dalam Lukas 10 nomor 18, apa kata Yesus soal kilat? Dia melihat iblis ya seperti kilat jatuh dari langit. Oke. Kesimpulannya menurut itu Nora gitu ya? Jangan kesimpulan. Kalau kita mengambil kesimpulan, kami akan mengatakan Mesias yang dijumpai, Kristus yang dijumpai oleh Paulus itu adalah Kristus palsu, bukan anak Bunda Maria. Karena apa? Karena Paulus yang mengatakan, sebab untuk itulah Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Sesuai di dalam Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Yang menjadikan Kristus palsu ini Tuhan adalah Paulus. Merujuk ke ayat berapa tadi bahwa dia menyatakan Kristus palsu adalah Kristus? Sekarang begini, Roma 14 nomor 9 coba dibuka. Roma 14 nomor 9. Gimana? Roma 14 nomor 9. Kita jangan lompat-lompat dulu nih. Di sini temanya adalah enggak, itu kan tentang Kristus. Betul. Oke. Kristus yang dilahirkan sebentar. Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah anak manusia. No Tuhan. Di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Iya. Nah, di dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan Kristus itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Harus mati. Memang coba baca. Nah, siapa yang mengatakan? Tunggu dulu bang. Malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus. Kristus yang diurapi Tuhan, bukan Kristus Tuhan. Paham abang? Nah, Roma 14 nomor 9 coba abang buka. Roma 14 ayat 9 ya. Iya. Oke, saya bacakan perikopnya. Jangan ini saudaramu, ayat 9-nya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ke-10-nya, tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, yang itu aja dulu bang. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit. Tunggu dulu. Dia mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sama juga. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi disebutkan di sini kata terakhirnya, jadilah seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yes, siapa yang mengatakan ini? Ini di dalam Kisah Para Rasul ini. Iya, yang tadi dibuka juga Roma 14 nomor 9, catatan siapa itu? Sebab itu Kristus
mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, dia harus mati dan bangkit. Nah, Paulus pun juga mengatakan, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, yang mati di kayu salib ini, dia harus mati dan bangkit supaya dia menjadi Tuhan menurut Roma 14. Dan yang di dalam Kisah Para Rasul 2:36, Yesus yang disalibkan itu, dia itu adalah Tuhan dan Kristus. Siapa yang menyatakan ini? Kristus siapa ini? Sebab anak Bunda Maria itu tidak ada, anak Maria itu dijadikan Kristus yang harus mati dan bangkit. Ya, lanjutkan. Iya, saya ingin tahu begini itu, yang dijumpai oleh Paulus di padang di Damsyik itu, di padang gurun itu, siapa? Karena memang Yesus sudah mewanti-wanti di dalam Matius 24. Berhati-hatilah kamu, akan ada yang datang mengaku, akulah Mesias. Yang datang kepada Paulus, bukankah dia mengaku, akulah Yesus yang engkau aniaya itu? Terus Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dia sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya. Ya, betul. Nah, yang datang kepada Paulus itu adalah berupa cahaya yang turun dari langit. Sementara di dalam Lukas 10:18, Yesus juga mengatakan, yang turun dari langit itu adalah Sibilis. Karena kedatangan anak manusia tidak seperti itu, Bang. Iya, dalam arti argumennya itu Nora itu masih rapuh loh. Artinya turun dari atas itu. Kalau rapuh argumen saya itu buktikan. Ya. Oke, mari. Yesus anak Maria kah? Yesus anak Maria kah yang datang kepada Paulus? Dalam dalam yang turun bintang jatuh timur ke barat itu proses jatuhnya si Sibilis. Kemudian, astagfirullah. Coba buka Matius lagi deh, Bang. Abang tuh sudah menghujat namanya itu, Bang. Matius 24, coba Bang buka. Ya. Aduh, bahaya. Coba buka Matius 24 nomor 27. Abang bilang itu adalah Sibilis ya. Coba Abang buka. Berarti ini perkataan Yesus bohong nih. Ayo buka Matius 24 nomor 27. 24 nomor 27 ya. Kebalik Abang, Sibilis itu yang turun dari langit seperti kilat. Nah, ini tengok dulu. Apa kata Yesus coba? 24:27 sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Oke. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, anak manusia itu akan datang seperti itu. Bukan kilat yang turun. Sementara yang turun kepada Paulus itu cahaya. Yang seperti kilat turun. Bukan dilontarkan. Ini dilontarkan. Kalau tidak, itu bantahlah. Kedatangan yang datang kepada Paulus ini siapa? Siapa cahaya ini? Saya sudah menunjukkan. Di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan, Sibilis itu jatuh dari langit itu seperti kilat. Jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia itu adalah dia kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Bayangkan Abang, dari timur ke barat itu jauh Abang. Sementara cahaya itu yang turun dari langit kepada Paulus mengelilingi Paulus. Gak ada dilontarkan. Terus ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22 itu orang-orang yang seperjalanan dengan dia, ada yang sebagian melihat, ada yang sebagian melihat cahaya itu, ada yang sebagian tidak, ada yang sebagian mendengar suara itu, ada yang sebagian tidak. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 26 itu sama sekali tidak ada. Ini ceritanya ini kontradiksi sekali. Kesaksian Paulus. Abang baca baik-baik. Kisah Para Rasul 9 itu mengatakan katanya yang rebah ke tanah hanyalah si Saulus. Kisah Para Rasul 22 yang rebah ke tanah itu hanyalah juga si Saulus. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 26 pada waktu dia memberi kesaksian kepada Raja Agripa, yang rebah ke tanah itu adalah semua.
Saulus dengan kawan-kawan seperjalanannya. Ini kesaksian Paulus ini lucu. Kenapa berbeda-beda? Tapi kita nggak larikan ke situ. Kesaksian si Paulus saja sudah sangat berbeda dari tiga penulisan ini, 3 pasal ini. Kisah 9, kisah 22, dan kisah 26. Kisah 9, kisah 22 dikatakan dia di situ dalam keadaan buta, betul? Nah, yang mencilik matanya adalah Ananias. Dia jumpai Ananias. Nah, kisah para rasul 26, kalau itu baca, tidak ada dia menceritakan kepada Raja Agripa kalau dia buta. Bahkan nama Ananias pun di dalam kisah para rasul 26 tidak ada disebutnya. Ini udah kontradiksi ceritanya, udah ngawur katanya. Padahal sama-sama menceritakan bagaimana perjalanan Saulus ketika dia bertobat. Bagaimana bisa kita percaya yang dia temui itu adalah Yesus anak Maria? Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti ya dari timur, kilat yang cahayanya dilontarkan sampai ke barat. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun dari langit mengelilingi dia. Terus apa kata Yesus? Cahaya itu apa? Iblis. Kalau balik ke dalam konteks tema kita, ya, dengan pemaparan Sonora ini, yang dimaksudnya nih, karena kita juga percuma juga membahas panjang-panjang kira pasal. Begini ya bang, begini ya bang. Kita lari dari ya begini ya bang. Tadi kan sudah ku tunjukkan di dalam kisah para rasul 2 nomor 36 kan dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Terus Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9 itu, sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Yang disalibkan itu adalah Kristus. Dia mati dan bangkit, harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, Kristus yang di kisah para rasul 236 ini yang disalibkan itu adalah Kristus, ya. Baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi pertanyaannya begini, ya. Yesus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang dilahirkan Bunda Maria dengan Yesus Kristus yang kau salibkan itu kau jadikan Tuhan dan Kristus. Apakah sama? Sama. Merujuk satu sosok, yaitu buktikan. Buktikan Kristus yang dijumpai oleh Paulus ini adalah Yesus anak Maria. Kan balik lagi ke situ itu. Kita kan balik ke situ. Oh, dalam arti pertanyaan itu ini yang saya tangkap, sama nggak Kristus dengan yang mati yang tersalib dengan Kristus yang dijumpai Rasul Paulus, bukan begitu? Bukan. Kristus yang disalibkan itu adalah pernyataan dari Paulus. Karena Yesus yang disalibkan itu, ya, dia mati dan bangkit biar menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Kan di dalam kisah para rasul 236 itu. Oke. Coba itu baca baik-baik lagi lah itu. Jadi seluruh kaum Israel kita nggak usah jauh-jauh ya, dalam arti menunjukkan Kristus itu disalibkan, mati dan bangkit itu dalam Yesaya sudah jelas. Dan di sini jangan lari ke Yesaya itu. Itu penubuatan. Sebentar itu. Kristus gitu ya. Ya. Sekarang begini itu. Biar sebentar dulu itu. Biar kita dapat poinnya. Paulus mengatakan, ini catatan Paulus kan, catatan Lukas Paulus kan. Nah, kisah para rasul 236 ya. Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul kan? Nah, Roma 14 nomor 9, Paulus juga mengatakan, sebab itu Kristus itu harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria Yesus Kristus itu bukan Yesus Kristus Tuhan, tetapi yang diurapi Tuhan, paham? Sementara Yesus Kristus yang dijumpai oleh Paulus di Damsyik itu bukan Yesus Kristus anak Maria, tetapi Yesus Kristus Tuhan
yang dia katakan disalibkan, mati, dibangkitkan, baru menjadi Tuhan. Oh, salah. Nggak sih? Yang dijumpai Rasul Paulus itu merupakan cahaya yang turun loh. Dia tidak berupa wujud Kristus. Betul, cahaya itu mengaku siapa? Jadi di sini cahaya itu mengaku siapa itu? Tunggu dulu, cahaya itu mengaku siapa? Dalam Rasul Paulus 9 ayat 3 sampai 9, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Berupa apa? Dan Berupa cahaya. Dengan suara yang didengar oleh Paulus. Sekarang saya tanya, kedatangan anak manusia berupa cahaya itu apakah seperti yang dikatakan Paulus, turun dari langit? Itu pertanyaannya. Karena Yesus mengatakan, bilangin lagi pelan-pelan pertanyaan pelan-pelan. Apakah cahaya yang dikatakan Yesus dia menjumpai Paulus itu adalah cahaya yang turun dari langit, atau seperti kilat yang dari sebelah timur dilontarkan cahayanya sampai ke barat? Seperti itulah kedatangan anak manusia, kata Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus, cahaya itu turun dari langit, bukan dilontarkan. Itu jelas turun dari langit itu. Udah jelas. Nah, turun dari langit di dalam Lukas 10 nomor 18 dikatakan Yesus itu adalah Sibilis. Sibilis. Coba buka Lukas 10:18. Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia di dalam Matius 24 nomor 27, kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur sampai ke barat, bukan turun dari langit. Ini kan sudah perbedaan. Dalam Lukas 10 tuh ayat 18 itu bagaimana jatuhnya Sibilis. Nah, jatuhnya iblis, oke. Sekarang begini, jatuhnya iblis kata Yesus itu seperti apa? Yesus turun loh. Sebentar, abang. Itu sebentar. Kata Yesus yang jatuh dari langit itu berupa kilat itu siapa? Di dalam mana nih? Lukas 10:18. Lukas 10 ayat 18 ini menyatakan bahwa jatuhnya iblis loh. Jatuhnya iblis seperti apa? Iya. Seperti apa? Dari langit. Jatuh kan? Jatuh kan? Sebentar biar dapat poinnya. Jatuh kan? Katanya kan? Nah, sekarang di dalam Matius 24 nomor 27, kedatangan anak manusia itu seperti apa? Benar, Matius. Berarti itu ini nggak dicamkan ya Bible-nya ya. Kami aja tahu loh. Matius 24 nomor 27. Kata Yesus, kedatangan anak manusia seperti apa? Nah, di sini tertera sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Nah, sekarang yang datang menjumpai Paulus ini, apakah cahaya yang dilontarkan dari timur ke barat? Matius 24 itu perikopnya sisaan yang berat dan Mesias palsu loh. Bukan. Makanya itu kan dibilang Yesus, camkanlah akan ada. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Akan ada Mesias palsu yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus, cahaya yang turun dari langit, itu mengaku dia adalah Yesus Mesias atau tidak? Aduh, itu aja itu gak paham loh. Itu catatannya bagi saya, itu Nora ya artinya. Iya. Saya tidak ini, maksud saya tuh saya akan mencatat apa menjadi bahan ini, ya kan? Iya, siap itu. Nah, artinya saya dengan topik tema ini, apakah ada dua Kristus ini jadi catatan bagi saya juga ya gitu ya. Oke, siap. Pemahaman saya terkait dengan ayat-ayat yang kita utarakan itu memang rujukannya berbeda gitu. Di mana rujukannya berbeda, tetapi bukankah itu satu? Tapi dalam arti konteksnya berbeda, konteksnya berbeda, tapi dalam teks turunnya cahayanya itu dia sama gitu. Itu yang saya cahayanya itu yang sama, tetapi caranya itu yang berbeda. Ya, satu, kata Yesus, ini biar kita close ya, karena itu tidak melanjutkan ini. Satu, di dalam Lukas 10:18 Yesus mengatakan iblis itu ya
itu turun dari langit itu seperti kilat. Nah, yang datang kepada Paulus itu cahaya yang turun dari langit. Nah, sementara Yesus mengatakan kedatangan anak manusia kelak itu seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Ini tidak nyambung. Cahaya yang dikatakan Yesus itu, kedatangan dia nanti dari sebelah timur sampai ke sebelah barat dilontarkan cahaya itu. Sementara Yesus mengatakan iblis jatuh dari langit itu seperti kilat, seperti cahaya jatuh. Yang datang kepada Paulus itu jatuh, bukan cahaya yang dilontarkan dari timur ke barat. Maka Yesus mengatakan, berhati-hati kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, cahaya yang turun dari langit yang kata Yesus itu adalah iblis, bukankah dia mengaku aku adalah Mesias? Kan seperti itu Bang Purba. Ya kan, lanjut terus. Saya mendengarkan. Kan seperti itu. Makanya saya bilang, ayo Bang Purba buktikan bahwa Yesus yang disalibkan itu apakah anaknya Bunda Maria atau Yesus Kristus yang palsu? Yang disalibkan itu ya memang dia anak Bunda Maria dan memang dia anak Tuhan dan dia juga. Nah, kalau gitu di dalam Kisah Para Rasul 2:36 yang disalibkan itu adalah yang disalibkan baru di dalam Roma 14 nomor 9 juga, dia disalibkan, mati, dibangkitkan, itu baru menjadi Kristus. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu akan disalibkan seperti itu. Kau membuat Kristus yang disalibkan, mati, disalibkan, bangkit itu adalah Tuhan dan Kristus. Berarti Nora tidak membaca seluruh Alkitab. Ya, saya mau close dulu sama Bang Purba karena sudah ada Pak. Karena dia bilang Bang Purba dulu, tadi Bang Zuma ini saya. Sebentar dulu Bang Kefas sebentar. Bang Purba katakan ini menjadi PR dulu sama dia. Bang Zuma, lanjut Abang. Ya, terima kasih Nora ya, dalam arti tema yang diangkat ini ya kan. Nanti saya mau lanjut dengan Bu Nora ya. Nanti Bang Zuma. Baik, makasih. Saya juga mau ya, oke. Saya mau dapat sesuatu dari dari Bu Nora karena ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Tunggu dulu. Bagaimana itu? Ini jadi PR nanti suatu saat itu bisa lagi ke rumahnya Bang Zuma biar bisa boleh toh ya. Oke. Saya apa yang menjadi catatan hari ini nanti saya tentang cahaya ya. Cahaya itu apa ya? Baik betul. Ya, terima kasih Tok. Terima kasih Nora, Bang Zuma, terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Makasih Bang Purba, makasih. Ya, selamat siang. Oke, silakan Bang Kefas sama Bang Zul. Bang Kefas mungkin bisa buka kamera. Bang, nggak usah lah. Kayak si Purba gitu aja, sama ya. Adil aja. Oke. Jadi gini, saya tadi lihat tentang kejatuhan iblis. Iblis itu jatuh ke bumi, sedangkan kilat yang memancar, cahaya memancar dari sebelah timur, melontar cahayanya sampai ke barat. Itu tidak mengatakan jatuh ke bumi. Nah, ini tidak ada kata jatuh. Ada satu perbedaan yang jauh. Terus yang cahaya itu memang kalau kita melihat dalam cahaya yang datang itu istilahnya di langit, bukan kelihatan di bumi gitu, tapi dari langit. Nah, ini cahaya, salah satu cahaya yang sama persis dikatakan di sini Matius pasal 24 ayat 27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat di langit. Jadi ada di langit, bukan di jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi itu memang si iblis itu. Kalau ini bukan, dia ada di langit. Gitu. Nah, itu satu perbedaan ya. Jadi siapakah yang datang? Yaitu Yesus. Siapa bilang Yesus tidak mengatakan dia akan disalib? Makanya Bu Nora itu tidak membaca
dalam Matius pasal 26 ayat 2. Yesus sendiri mengatakan bahwa anak manusia akan disalib. Ya, akan disalibkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 20 dikatakan bahwa dia akan mati. Kan gitu. Terus di dalam Matius pasal 26 ayat 28 bahwa dia menumpangkan darah sebagai perjanjian untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Nah, itu sudah jelas bahwa itu memang Yesus. Bang Zuma. Kalau dibangkit. Ya, Bang Keva jangan terlalu panjang. Saya 30 detik aja ya, Bang. Dia kayaknya sudah salah apa nih? Oke, ya, 30 detik. Ya, yang di dalam Matius 24 nomor 27, Yesus mengatakan kedatangan anak manusia seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Betul kan, Abang? Nah, Lukas 10:18, Yesus mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Nah, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Nah, Kisah Para Rasul 26 nomor 13, ini kesaksian Paulus kepada Raja Agripa. Paulus ketika perjalanan ke Damsik, dia bertobat. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku. Turun, bukan dilontarkan seperti kata Yesus kedatangan anak manusia kelak. Paham ya? Tapi bukan jatuh juga. Bukan loh, jatuh dengan turun itu apa bedanya? Jatuh itu beda dong, jatuh. Oh, kamu jatuh sama kamu turun beda nggak? Beda dong. Masa kamu nggak tahu bahasa turun sama jatuh? Masa sama sih? Ya ampun, satu sakit, satu nggak sakit. Gimana sih? Boleh saya masuk? Jelas, Bu Nora. Bang. Kenapa, Bang? Silakan, Bang. Iya. Jadi kalau ya oke. Data-data yang ada itu menggiring satu pemahaman yang terkonsep. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah Kristus atau menyembah Elohim, Bang. Ketika Yesus datang mengajarkan Injil, apakah Yesus anak Maria mengajarkan menyembah Kristus, menuhankan Kristus, beribadah kepada Kristus, berdoa kepada Kristus, atau mengajarkan berdoa kepada satu-satunya Tuhan yang ada di langit yang mengutus dirinya? Itu dulu. Kalau kata menyembah dalam perjanjian baru kepada kata menyembah itu tidak ada di dalam pengajaran Yesus terhadap Allah. Tapi percayalah, itu ada. Kata percayalah. Tidak ada kata menyembah kepada Allah. Itu tidak ada. Tapi ada kata percayalah. Itu. Jadi kamu harus tahu bahwa tidak ada kata menyembah. Selain Yesus mengatakan anak manusia ada Matius atas hari Sabat. Matius 4 Bang. Pasal 12 ayat 8. Matius 4 Bang. Ayat 8. Matius 4, coba Anda baca. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Begitu juga di Yohanes 4. Anda mengatakan tidak ada perintah kata menyembah. Dikatakan beribadah, bukan menyembah. Menyembah, Bang. Coba Anda baca dalam Matius 4 nomor 10. Ya, Matius 4 nomor 10. Silakan Anda baca. Iya betul. Saya agak lupa. Ada? Ada kata menyembah atau tidak ada? Memang dikatakan menyembah. Di dalam bahasa aslinya itu kata beribadah. Berarti kalau disangkut proskeneo kan, proskeneo itu kan beribadah, menyembah, Pak. Menyembah itu artinya beribadah. Menyembah itu mengibadahi Tuhan. Ya, berarti ada. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus anak Maria ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah dia mengajarkan menyembah kepada Kristus, beribadah kepada Kristus, atau beribadah kepada Elohim? Satu-satunya Tuhan, yaitu Elohim. Sedangkan Kristus itu ada di dalam di dalam Elohim, kan gitu. Ya, tunggu, jangan ke situ dulu. Itu Elohim.
Ya, iya, itu konsep. Itu konsep yang ada di Kristen. Pertanyaan saya, bukan pertanyaan saya Kristen. Sesuai Yohanes mengatakan demikian. Iya, saya ngerti kalau itu, Pak. Sekarang perintah Yesusnya beribadah itu kepada Kristus atau kepada Bapa yang ada di langit, di surga? Dia beribadah kepada Tuhan Allahmu. Artinya kalau Allahmu itu mengajarkan tuh Yesus sendiri. Tahu dulu, Yesus mengajarkan beribadah kepada dirinya atau beribadah kepada yang ada di surga? Kepada dirinya lah. Di mana dalilnya? Di situ kan konsepnya. Ya, di mana dalilnya? Di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan dalam Sabat. Bang, yang saya tanya di sini perintah atas hari Sabat. Perintah untuk mengibadahi Kristus itu di mana? Sedangkan ketika Paulus bertemu kemudian dengan Kristus di padang gurun, Kristus ini mengajarkan Paulus untuk pengikutnya menyembah kepada Kristus. Jadi beda. Hah? Lari ya? Turun. Ya. Beda antara Kristus anak Maria dengan Kristus ya Bapa yang disembah oleh Kristen. Itu beda. Kristus anak Maria mengajarkan menyembah kepada Elohim yang ada di langit. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menyembah kepada Kristus. Makanya kalian menyembah Kristus Yesus. Begitu. Kedua, Kristus anak Maria mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat dan tidak menghapus sedikit pun. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan Paulus untuk menghapuskan Taurat. Berbeda. Ketiga, Kristus anak Maria adalah anak manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang diberi kuasa baik di langit maupun di surga, maupun di bumi, dan dia bukan anak manusia. Tiga ini saja sudah membedakan antara Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada Romawi. Itu beda. Kristus yang datang kepada Yahudi mengajarkan dirinya hanya diutus kepada Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan dirinya untuk seluruh bangsa. Beda. Begitu saudara-saudara Kristen. Ya, beritakan kebenaran. Halo Bang. Siang. Selamat siang. Ya, halo. Ya, siang. Silakan Bang. Dari Kristen ini Bang Zul. Silakan. Iya. Ya, saya baru nyimak. Ini tadi yang dibahas tentang apa? Pakai data ya. Apakah ada dua Kristus? Datanya Menyimak tapi bertanya apa yang dibahas. Ada dua Kristus, Bang. Bang. Ya. Oh, tadi katanya apakah ada dua Kristus? Alasannya apa? Alasannya dua Kristus apa? Alasannya satu, Kristus mengajarkan Taurat. Satu, Kristus menghilangkan Taurat. Satu Kristus manusia, satu Kristus bukan manusia. Satu Kristus untuk Bani Israel, satu Kristus untuk Romawi. Satu Kristus yang ajarannya sudah tamat ketika dia ada di bumi. Ada lagi Kristus yang mengajarkan 13 buku kepada Paulus. Ada satu Kristus mengajarkan untuk menjadi penganut Taurat, untuk menjadi Yudaism yang taat. Ada satu Kristus untuk menjadi ingkar terhadap Taurat. Beda. Ada satu Kristus yang mengajarkan menyembah satu Tuhan saja, yaitu Bapa yang ada di langit. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan 3 Tuhan. Beda, Pak. Ada Kristus yang melarang kemudian makan babi, ada Kristus menyuruh makan babi. Ada Kristus menyuruh orang bersunat, ada Kristus melarang orang bersunat. Ada Kristus yang memerintahkan bersabtu bersabat, ada Kristus yang mengajarkan berminggu. Itu Pak, beda.
Ada Kristus yang mengajarkan ke bait suci, bait El. Ada Kristus yang mengajarkan ke gereja. Beda Pak, beda. Ada dua Kristus. Dan itu Yesus mengatakan memang ada dua, bahkan lebih. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Mesias atau Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Tuh, Paulus juga mengaku ada Yesus lain, ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Kristus lain, ada Injil lain, ada Roh Elohim lain. Jadi antara ajaran Yesus, Nabi Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus Kristus yang datang kepada bangsa Romawi itu berbeda. Gitu. Dan Kristen ini yang ada di Indonesia bukan mengikuti Kristus Yahudi, tetapi mengikuti Kristus Romawi. Begitu saudaraku. Silakan saya baca WA lagi. Ya, dari kesimpulan yang Bang Suma saya dengar dengan narasi yang Bang Suma buat, Bang Suma lompat-lompat dalam setiap ayat, diambil satu, dilompati, diambillah kesimpulan dari setiap ayat-ayat itu. Padahal jadi saya harus baca semua. Pendeta kalau khotbah itu bagaimana? Gantian lah kita. Ya, tapi jangan curhat, bantah data saya, Bang. Iya, silakan. Ya, saya kan bantah. Oke. Saya kan bantah. Kan Abang bisa bernarasi, kenapa saya nggak bisa, Bang? Saya bernarasi pakai data. Ya. Anda curhat. Ya, datanya ada. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman juga itu adalah Allah. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan olehnya, maka jikalau tidak ada ia, tidaklah juga barang sesuatu yang telah jadi. Bahkan firman itu ayat 14 bilang, maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita. Memang di dalam kehidupan dia sebagai manusia datang ke dunia ini sesuai dengan panggilan dan nubuatan yang ada. Dia menggenapi setiap nubuatan. Dia menjadi hamba di dalam dia penggenapan nubuatan. Dia menjadi nabi dalam penggenapan nubuatan. Dia harus menggenapi setiap tuntutan nubuatan dari kitab suci. Itu dia genapi semua. Sehingga akhirnya dia harus mati di salib dan dia mendapatkan kemenangan bangkit dari kematian. Dia boleh bangkit dan terangkat ke surga. Bahkan sebelum terangkat surga ada pernyataan dari dia. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Segala kuasa baik di surga dan di bumi sudah ada pada. Pada saat kedatangan yang kedua kali dia akan katakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa. Itu pernyataan. Ini bukan gereja, bukan gereja ini. Ya, bukan gereja, kan tempat berbohong itu jangan. Narasi Bang Suma. Iya, data-data ini, saudara, ini kita sedang memvalidasi dua Yesus, bukan berkhotbah. Anda jelaskan bahwa yang datang, dengar, Anda kan mendengarkan saya bernarasi. Kristus yang datang ke tengah Bani Israel melarang makan babi, memerintahkan bersunat, mengajak berpuasa, sujud kepada hanya satu Tuhan. Kristus yang datang ke Kristen melanggar itu semua. Anda mengatakan Alfa dan Omega. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Karena dia datang jadi manusia bukan atas kehendaknya. Anda membaca Yohanes 1, firman itu menjadi daging, berarti dia punya awal, yaitu pada saat dia menjadi daging, saat itu juga dia menjadi manusia, netek dia sama ibunya. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di sana, di Kristus yang Anda sembah, aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Sejak kapan Yesus menerima kuasa? Di mana dalilnya? Di mana pengakuannya Yesus menerima kuasa? Di mana? Nggak ada. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus.
Jadi Kristus yang Anda sembah adalah Kristus lain. Tetapi untuk menipu lawan, Anda mencoba menggabungkan antara Kristus anak Maria dengan Kristus anak Paulus. Anda menggabungkan dua Kristus. Kami nggak bisa ditipu, Pak. Ya, jadi beritakanlah kebenaran, jangan beritakan ketidakbenaran. Itu yang Anda bantah. Ini saya kasih clue-nya ya. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak? Tidak sama. Yesus mengatakan kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Tanda kedatangan yang ada kepada Paulus, 1, cahaya cuma mengelilingi Paulus. 2, matanya Paulus jadi buta. Cuman itu doang. Apakah ada tanda-tanda itu disebutkan? Ketika aku datang, tanda-tanda ini akan menyertai kalian. Kalian buta. Kalian akan rebah ke tanah. Ada tanda-tanda itu yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Justru Yesus mengatakan, waspadalah jika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, langit kuasanya berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya. Aku nampak di tengah langit, diiringi malaikat-malaikat, seluruh manusia melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus, matanya jadi buta, kemudian tiarap di tanah, habis itu dikelilingi cahaya. Mana ada kayak gitu kata Yesus? Nggak ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus lain. Itulah yang kamu sembah, saudara. Tapi kamu ingin mencoba menggabungkan antara dua Kristus yang beda ini untuk menipu lawan. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Silakan Anda buktikan bahwa yang datang kepada Paulus sudah memiliki tanda-tanda yang disebut Yesus tadi. Apakah matahari menjadi gelap? Apakah bulan tidak bercahaya? Apakah bintang jatuh? Apakah kuasa langit berguncang? Apakah Yesus nampak di tengah langit dan seluruh manusia telah melihatnya? Nonsense, bullshit. Tapi kalau Anda ingin melanjutkan kebohongan tersebut, silakan, saya kasih waktu. Oke. Ini Bang Suma nggak ngerti bahwa apa yang dilihat oleh Rasul Paulus itu adalah dinamakan penglihatan. Jadi bukan seperti dalam Matius 24. Matius 24 itu bicara tentang memang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan tanda-tanda yang sudah disebut oleh Bang Suma. Tapi kalau bicara tentang pertemuan Paulus yang awalnya Saulus dengan Yesus, itu bicara tentang penglihatan. Jadi penglihatan itulah karunia yang diberikan, penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi bukan pertemuan seperti yang Bang Suma maksud. Jadi pada saat Bang Suma menggabungkan Matius 24 dengan kisah Rasul 9, itu tidak berkorelasi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena di dalam kisah Rasul pasal 9 itu bicara tentang Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Demikian juga Ananias yang melayani dia juga mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Panggilan Tuhan dari penglihatan. Matius pasal 24 di situ itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya kedua kalinya. Berarti karena yang itu disertai dengan tanda-tanda, tetapi berarti yang datang kepada Paulus bukan yang sesungguhnya, berarti palsu kan? Yesus tapi bicara tentang penglihatan dalam alam roh. Setelah itu Paulus mengaku bertemu kan dengan Kristus. Iya, betul? Iyalah. Apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau bicara dia datang sesuai dengan Matius 24, jangan percaya.
Tapi jangan percaya. Di dalam Kisah Rasul 9 itu bicara tentang dia bertemu dalam penglihatan, Bang. Bukan nggak ada urusan dalam penglihatan. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Penglihatan. Iya, percaya atau jangan percaya. Percaya atau jangan percaya. Ketika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya sudah jawab. Kalau mengaku seperti Matius 24, dia datang sebagai keadaan seperti Matius 24, itulah Kristus palsu, jangan dipercaya. Tetapi pernyataan di dalam Kisah Rasul 9 itu bicara tentang penglihatan. Saya kasih contoh. Di situ ada dua keadaan, saudara. Saudara dengarkan saya. Di Matius 24 itu murid-murid Yesus datang, bukan orang Roma ya, bukan orang gereja yang datang kepada Yesus, bukan juga orang Katolik, bukan Protestan, bukan Kristen Indonesia, bukan orang Roma, tapi Bani Israel murid-muridnya. Di data nomor 3-nya apa yang dikatakan oleh muridnya? Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir dunia ini? Apa kata Yesus? Jikalau aku yang datang, bla 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 bla. Tetapi kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Sekarang Paulus datang kemudian di tahun 50 mengatakan saya bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus percaya nggak cerita Lukas? Ada nggak orang Yahudi hari ini mengkitabkan buku Lukas yang menceritakan kisah para rasul itu? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Sekarang Kristen percaya, orang Roma percaya. Orang Roma melalui kekuasaan kerajaan Romawi mengajarkan doktrin bahwa Paulus bertemu dengan Kristus di gurun. Jadilah Katolik merebak ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia. Karena mereka menggunakan metode kekuatan tangan besi. Sedangkan murid-murid Yesus menerima perintah dari gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paulus menceritakan kalau dia itu bertemu dengan Kristus, dia tidak mengajarkan ajarannya itu kepada Yahudi murid Yesus, enggak. Kenapa? Paulus sadar diri bahwa ini tidak mungkin dipercaya oleh orang Yahudi, karena Yahudi menunggu Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan saya mau agar Kristus yang datang kepadaku ini dituhankan oleh seluruh orang selain Yahudi. Karena Yahudi tidak menunggu Tuhan datang, dia menunggu Mesias yang adalah manusia. Sedangkan Mesias yang datang kepadaku ini adalah menuntut untuk dituhankan. Daripada Romawi menyembah dewa Zeus, daripada Romawi menyembah dewa Hercules, mending dia menyembah Yesus yang datang kepadaku. Maka mereka melantik kemudian Kristus yang datang kepada Paulus menjadi Tuhan. Dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, ada nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk ke non-Yahudi? Nggak ada. Kecuali makhluk yang keluar dari kubur, yang sudah kerasukan setan. Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus, aku diutus ke bangsa lain. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus ke bangsa lain? Yesus? Tidak mungkin. Itu terbantahkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengutus murid-muridnya ke orang yang bersunat, ke Bani Israel, ke domba yang hilang dari umat Israel. Paulus mengaku ke non-Israel. Berarti yang mengutus Paulus dengan yang mengutus murid-murid Yesus sama-sama Kristus, tapi ada yang palsu di antara keduanya.
inilah yang kamu ikuti, jadilah Anda Kristen. Jadilah Anda menjadi bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba Kristus, menjadi anak Kristus. Menjadi Kristuslah Anda. Sedangkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi hamba Tuhan. Paulus melalui bisikan Kristus yang datang kepadanya di dalam Galatia 4 nomor 7 mengajarkan agar pengikut Paulus tidak lagi menghambakan diri kepada Bapa Tuhannya Yesus, tetapi mereka menjadi orang-orang merdeka yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Apa bedanya dengan iblis? Nih terakhir 30 detik. Iblis ketika datang kepada Adam, iblis mengajarkan Adam untuk menanggalkan semua hukum. Ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan. Iblis mengatakan apa? Makan. Ketika kemudian datang iblisnya kepada Paulus, juga mengajarkan apa? Makan semua makanan, jangan ada yang haram, semua dibolehkan. Sekarang pengikut Paulus yang menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan, itu namanya Kristen. Iblis mau menghalalkan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang menghalalkan semua yang apa diperintahkan dilarang oleh Tuhan? Silakan Anda jawab. Sebenarnya pertanyaan Bang Suma ini banyak ya. Saya sudah catat semuanya. Gini. Satu aja yang Anda pilih. Nggak apa-apa. Banyak saya mau jawab semua, saya sudah catat Bang. Nggak apa-apa. Jadi bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kalau Bang Suma membaca dengan sebenar-benarnya kitab suci kami, orang Yahudi, murid-murid Tuhan itu orang Yahudi Bang. 70 murid orang itu orang Yahudi. 4.000 orang yang mengikut Yesus orang Yahudi. 5.000 orang yang dilakukan mujizat kepada orang Yahudi. 3.000 orang yang bertobat orang Yahudi dalam Kisah Rasul. Terbantahkan ya, pertama. Yang kedua, tentang kehadiran Yesus. Saya katakan itu melalui karunia penglihatan. Di dalam Matius 18 ayat 20 di situ dikatakan bahwa Matius 18 ayat 20, 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu bukan secara tubuh, tapi dalam penglihatan seperti Rasul Paulus. Di dalam roh Tuhan hadir. Itulah yang di apa? Jadi itu Paulus bukan berbicara tentang dua Kristus, tetapi itu Kristus yang sama. Tapi Kristus yang di dalam dimaksud dalam Matius 24 itu bicara kedatangan pada akhir zaman. Karena jelas, apakah kedatanganmu dan alamat kesudahan alam ini itu berbicara tentang akhir zaman. Jangan dihilangkan ayat-ayat yang pertama. Itu di dalam Matius 24 yang abang angkat ayatnya. Kemudian, tidak ada saksi. Siapa yang menyaksikan tentang panggilan Paulus? Saya kasih satu saksi. Saksi yang sangat kuat. Siapa dia? Dia adalah seorang rasul. Ketua rasul. Namanya Rasul Petrus. Itu di dalam 2 Petrus. Saya baca ayatnya ya, Bang Suma. Sabarkan, ini data pakai data. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Gini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang subah kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu sudah menyuratkan kepada kamu sekadar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu. Ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas disaksikan oleh ketua rasul. Suratan-suratannya ternyata diketahui oleh rasul-rasul. Dan mereka selalu ada pertemuan di Yerusalem membahas tentang pengajaran-pengajaran. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga tentang pernyataan bahwa Yesus kan hanya datang kepada bangsa Israel, toh tidak kepada segala bangsa, bahkan dilarang untuk datang kepada segala bangsa. Itu pada saat kelahirannya.
Dia lahir untuk bangsa Israel. Tetapi kita ketahui bersama bangsa Israel menolak dia. Sehingga bangsa Israel membunuh bahkan menyalibkannya. Kebangkitannya sudah dibuatkan. Yohanes Pembaptis menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa, bukan hanya dosa bangsa Israel, dosa seisi dunia. Sehingga dikatakan dalam Markus 16 ayat 16 bilang, pergilah ke segala bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk dua bangsa, ke segala bangsa. Karena segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi. Itulah Bang Suma, data-datanya ada semuanya. Tanpa lompat-lompat ayat, maka kesimpulannya ada sesuai dengan konteks kitab kami. Dia tidak akan lari karena kitab kami ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dia tidak bertentangan karena kitab kami berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi harus dimengerti agar supaya tidak memutarbalikan firman kami, sehingga akibatnya apa? Binasa di neraka selama-lamanya. Tuhan berkati. Nama lain Petrus siapa? Kefas. Boleh baca Galatia 2 nomor 11? Ya, saya tahu itu ceritanya, Bang. Ya, saya tahu. Baca saya dulu tahu ceritanya bagaimana. Baca dulu dong. Oke, saya baca. Silakan. Ya, udah. Ayat berapa, Bang? 11 katanya tahu. Ayat apa? 11. Iya. Tapi kan saya ingin bilang ayat, Abang. Tetapi tatkala Kefas itu tiba di Antioquia, lalu aku melawan dia di hadapan orang sebab ia berdiri atas yang salah. Karena dahulu daripada datang beberapa orang daripada pihak Yakub, ia sudah makan bersama-sama dengan orang kafir. Tetapi kalau mereka itu tiba, ia pun undur dan mengasingkan dirinya sebab takut akan orang yang bersunat. Tadi Anda mengatakan pemimpin rasul yaitu Kefas menyetujui ajaran Paulus. Tapi kenapa justru Galatia 2 nomor 11 ternyata Paulus bertentangan dengan Kefas? Ya. Di dalam Galatia 2 ayat ke-11 ini bicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana pada awalnya dia makan bersama-sama dengan orang Yahudi, orang kafir. Terus di situ Paulus mengatakan, enggak usah. Di situ Paulus mengakui kalau Kefas itu diutus untuk siapa? Pada awalnya untuk orang Israel, karena yang keluar. Terus Paulus mengaku diutus kepada non-Israel. Sekarang tolong tunjukkan Yesus mengutus murid-muridnya kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Untuk membatalkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat ya, Paulus dan Kefas bertentangan, tidak satu pengajaran. Paulus mengatakan, aku menentang Kefas karena Kefas Petrus mengajarkan ajaran yang salah. Ajaran salah yang mana yang diajarkan Petrus? Kesimpulannya bukan seperti itu. Saya bertanya, ajaran yang salah yang diajarkan Petrus itu yang mana? Menurut Yesus. Perbuatan Petrus yang salah di dalam Galatis. Saya jawab ya. Silakan. Perbuatan yang salah yang dibuat oleh Rasul Petrus di dalam Galati 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Berapa tadi? 16 mungkin. 14. Ya, pokoknya tentang apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Kesalahannya makan bersama dengan Rasul bersama dengan orang-orang kafir. Orang kafir, Bang, karena pada waktu itu masih kental budaya keyahudian. Walaupun banyak orang Yahudi yang ikut Yesus. Ketika bertanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus atau Kefas? Anda menjawab berdasarkan data yang ada di dalam Galatia 2 yang tadi nomor 14. Karena Kefas makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itu kesalahan fatal. Kalau makan saja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu bagaimana masuk di rumah gereja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Apakah itu salah atau tidak? Berdasarkan Galatia 2 nomor 14. Ingat, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, kalau makan saja, Paulus mengatakan Kefas salah karena dia makan semeja dengan orang yang tidak bersunat.
lalu bagaimana beribadah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Salah atau tidak? Saya melihat sini Bang Suma keliru dalam memahami ayat ini. Hai, saya ulang kalau gitu. Habis ini kau jelaskan. Saya ulang lagi. Apa yang menjadi dasar tuduhan Paulus kalau Kefas itu salah? Apa? Apa kesalahan yang dilakukan Kefas? Kesalahan yang dilakukan Kefas pada saat tidak ada orang Yahudi yang makan bersama dengan kafir. Pada saat teman-temannya Yahudi datang, dia pura-pura mundur, dan itu yang dianggap kemunafikan oleh Paulus. Paulus tidak suka tabiat seperti itu. Itu bukan tentang makan bersama. Udah. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Tangan Paulus, kalau perbuatan seperti itu perbuatan tidak baik. Itu kesalahan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar pada saat dia makan orang kafir, datang pun teman-temannya, maka dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Janganlah berbuat munafik seperti itu. Pada saat teman-temannya datang, dia mundur karena dia takut dengan teman-teman Yahudi yang akan, kenapa engkau bergaul dengan orang kafir? Itu. Berarti ini tuduhan Paulus kan? Berarti Kefas di situ menjalankan perintah gurunya Yesus atau menjalankan perintah gurunya Paulus? Bang, Markus 16 ayat 16, jangan abang lupa, Bang. Saya tahu itu. Yesus saya jelaskan segala bangsa. Jangan cerita itu dulu. Itu adalah cerita. Abang justru yang lari dari tema ini, Bang. Sekarang permasalahannya, dengar. Bang. Bukan hanya tentang kafir, Bang. Dengar. Kenapa Petrus kemudian tidak mau ketahuan? Nanti saya gabung lagi, Bang. Saya ada kesibukan, kan ini hari Minggu, Bang. Saya mau siap silakan lagi. Latihan berbohong yang kuat. Makasih ya, Bang. Nanti habis itu silakan. Kembali ya, makasih ya. Siap. Markus 16 dari data 9 itu adalah data 9 sampai data 8 itu adalah sesuatu yang tidak ada ceritanya di manuskrip tertua. Data 15-nya, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu sebelumnya. Itu adalah cerita yang muncul kemudian tidak ada ditemukan di manuskrip tertua. Kemudian kalau itu dipaksakan, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil. Injil yang mana yang diperintahkan untuk diberitakan? Injil yang mana? Ini mungkin bisa saudara jawab. Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada seluruh bangsa, Bang? Oh, itu Bang Suma. Bang Suma, ketemu lagi ya. Tadi kita sampai pagi ya, Bang Suma. Sampai jam 3 tuh baru tidur. Iya. Diskusi tadi dengan saya kan, kita sampai jam 3 pagi, saya juga baru bangun. Bang Suma, kalau bertanya itu, Bang Suma, sebelum saya jawab, saya bisa jawab itu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, Bang Suma ini dari Kristen mana ya, Bang Suma ya? Saya Muslim, Bang. Makanya saya waras sampai hari ini. Saya Muslim. Sama seperti Yesus. Yesus juga Muslim. Iya. Oh gitu. Oke, Bang Suma. Iya. Kalau bicara tentang apakah Yesus pernah memerintahkan untuk bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi boleh keselamatan itu menjadi milik semuanya. Itu ada, Bang. Perintahnya di mana? Perintahnya di mana? Yesus, bukan perintah Paulus, bukan perintah siapa-siapa, Bang. Di mana perintah Yesus kepada murid-muridnya, Bang? Oke. Kita coba buka ya, Bang Suma ya. Silakan. Kita buka, dasarnya adalah Alkitab ya, bukan persepsi kita ya, Bang Suma. Oke. Iya, Bible. Silakan. Bible ya. Coba Bang Suma bantu baca saya ya, karena saya tidak pegang Alkitab. Ada di kalau tidak salah itu ada di Matius, bukan ya. Matius 8. Bukan, Markus 16 ayat 15 sampai 20. Coba Markus dulu, Bang Suma. Itu ada kaitan semua nanti. Iya, silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja, Bang Suma, biar kita jangan. Iya, silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke, Bang Suma. Kalau gitu kita ke Matius
Aja ke Matius, bukan ke Markus. Matius 28. Markus juga bisa, Bang Suma. Ya, itu ada kaitan semuanya, Bang Suma. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Iya, Bang Suma. Jadi Bang Suma yang harusnya mempersiapkan obat mah. Nanti Bang Suma nanti stres, nanti lambungnya naik itu, Bang Suma. Bang Suma, kalau saya lihat Bang Suma ini sepertinya bersemangat tapi tidak paham sebenarnya, Bang Suma. Coba kita lihat di Bang Suma harus banyak belajar ya, biar kita saling diskusi, biar Bang Suma paham. Ini kalau orang bodoh sombong ya gini. Bukan, dan memang Bang Suma nggak paham. Kalau Bang Suma paham, pasti kita dari tadi kita sudah sama-sama sepaham. Oke, Matius. Sekarang Anda menggunakan akal nggak nih? Akal Bang Suma. Oke, akal ya. Oke, menarik ini kalau akal. Silakan. Akal sehat ya, bukan akal manusia. Bukan akal-akalan. Bukan akal-akalan. Apa itu maksudnya akal sehat dalam firman? Maksudnya apa? Mulai masuk tipu-tipu. Oke, Bang Suma, silakan. Matius 28 ayat yang ke-19. 19. Oke, baik. Pakai akal tapi ya, pakai akal. Silakan. Bukan pakai akal, ini firman Tuhan ya. Jadi mau pakai apa? Loh, kita kan baca kan pakai akal. Bacanya kan pakai akal, Bang Suma. Berarti harus dipahami dengan akal. Ya harus ada Roh Kudus. Undang dulu Roh Kudus biar mampus sudah. Bang Suma, untuk memahami ayat ini, Bang Suma, harus berdoa, undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Jurus tipu-tipunya keluar. Mama boiku yang kusayang, Bang Suma nggak paham. Iya. Oke, ada lanjut. Roh Kudusnya harus sekolah SD nanti. Kalau Roh Kudusnya nggak paham, silakan. Oke, harus ada Roh Kudus, Bang Suma baru bisa paham. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada Yesus yang keluar dari kubur ini kan? Ya terserah Bang Suma lah pahaman Bang Suma. Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur. Iya, yang bangkit kan, bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit. Oke, Bang Suma ya. Oke. Selanjutnya Bang Suma, ini diskusi bukan berdebat, Bang Suma. Iya. Oke, saya senang kalau berdiskusi, Bang Suma. Oke. Siap. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, itu perintah loh. Perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini semua bangsa, bukan bangsa Israel. Semua bangsa. Perintah dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya. Lanjut. Bang Suma. Kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa, Bang Suma. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Betul, 1000% benar. Berarti yang berkuasa di bumi ini, itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, aku ini dulu. Apakah hanya bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah 1 poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya dong. Iya udah. Oke. Yang namanya penuh kuasa ya. Itu Yesus Tuhan kita yang berkuasa, yang membangkitkan orang mati ya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya. Lagi-lagi Anda menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Kalau Allahnya orang Kristen itu dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis Tuhannya Yahudi manusia? Silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya, Bang Suma ya. Oke. Kalau Bang Suma ini saya senang, Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar, Bang Suma. Bible. Bible, iya.
Tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke, dibaca saja Bang Suma. Bantu dibaca dulu Bang Suma. Ya Anda lah yang baca. Oh gitu, saya. Ya. Kejadiannya. Ya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan kami Bang, bukan kita Bang, kami. Kami berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum tentu. Belum tentu karena? Belum tentu, kata kami itu bisa juga tunggal. Oh begitu. Ya, coba Anda baca kejadian. Coba Anda baca kejadian 7 nomor 1. Oh, kejadian 7 ayat 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah dibaca dulu Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja Bang, kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Suma baca kan cepat lebih bagus. Tadi katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma, Bang. Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Iya. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat 21 ya. 1. Oh, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Keluaran 7 ayat 1 ya. Oke, Keluaran 7 ayat Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh Kudus. Roh Kudus itu kata Yesus Tuhan. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh, dia Allah Yahweh. Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Roh Kudus tanya. Ibrani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus tidur? Tadi Markus 16 itu dikatakan apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Gimana tadi Markus 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Jadi begini, oke. Kalau apakah Musa itu banyak Bang atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke Bang Suma. Oke. Karena Bang Suma sebelum Musa, saya juga ingin bertanya kepada Bang Suma pertanyaan yang sama tadi pagi. Ya, apakah Allah bisa salah tidak? Allah pencipta langit dan bumi nggak mungkin salah. Luar biasa. Itu kita konsisten ya, Terus alasan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu apa Bang Suma? Mereka mengeluarkan dari perbudakan Mesir. Ya. Membebaskan mereka dan kemudian menjanjikan tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Iya. Dan diperintahkan kemudian untuk menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham beranak cucu yang banyak. Amin. Berarti Alkitab benar dong, iya kan? Berarti tidak pernah salah kan? Alkitab kan? Dalam tataran itu masih kitabnya Yahudi itu Bang. Dalam tataran itu betul. Itu betul. Iya Bang. Iya, berarti benar kan? Berarti bangsa pilihan itu adalah dari bangsa Israel kan? Bangsa pilihan bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ini ma'akum. Betul. Jadi kita harus akui itu. Silakan. Terus terus bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang
menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, rupa kami. Ya, iya. Kami bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh, saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak, kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya? Oh, bukan kan? Begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel, Adonai Eloheni. Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita gitu lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa buktikan. Ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, Bang, ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma ya. Dari tadi paham-paham terus ini, Bang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak dan dia pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia yang bisa mati. Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Bukan karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya. Gimana cerita? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3, seluruh manusia itu bisa mati. Yesus manusia. Iya, benar. Tidak ada. Dengar, di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi dia bisa mati. Ya dia mati karena dia menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bapak yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah. Ya, gimana dong? Gimana dong? Okay. Bapak ketika menjadi manusia, jadi nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa. Saat Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Yesus. Apa yang luar biasa di situ? Apa yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh Tuhan itu? Dia kan dikutuk sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu. Di mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma, makanya terakhir setelah dia salib itu, yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga.
Jadi nggak ada urusan itu, Bang. Nggak ada urusan karena Yesus memang Yesus memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke surga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul, tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, beda. Gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Itu doktrin. Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Anda baca Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, Ulangan ya. Oke. Ya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat. Ya, oke. Bang, kok jadi saya yang paham? Aduh, bertanya aja ke saya. Oke, Ulangan berapa, bertanya ke saya. Ulangan 21 22 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama bisa paham gitu loh. Oh ya, paham. Yes, saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Ulangan 21 ayat 22 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu Yahudi Bang Suma. Yesus itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma, gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita lihat. Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang di mana bilang gak usah percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus lagi. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak Suma nggak akan terima. Oke. Ya sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, Bang Suma sudah ketawa. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar lah. Oke, silakan Anda baca. Silakan Anda baca 3 dalil. Baca dulu ya Bang Suma. Silakan, saya dengar.
Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Betul? Itu Bang Suma bacanya saya. Saya baca aja ya, biar enggak silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya, oke. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Di sorga itu di langit. punya Allah loh. Sorga, di langit. Iya, itu kan punya Allah, tapi dia berkuasa di sana. Berkuasa di sorga, iblis berarti. Ya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini 3 loh tadi itu ya. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai akhir zaman, Bang Suma. Jadi Bang Suma harusnya bersyukur kalau percaya Yesus, kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah